Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-salata was-siyama waz-zakah wa dzalika dinul qayyimah awjaba alaina al-hajja wal-umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-mukarramun wal-mukarramat, as-saimun was-saimat, as-saihun was-saihat, jamaah subuh Masjid Al-Amanah, bil khusus segenap DKM yang hadir pada kesempatan pada subuh ini, mudah-mudahan semua dicatat sebagai ahli surganya Allah. Alhamdulillah, sampai dengan hari yang ke berapa ini? 19 masih diberikan nikmat oleh Allah, bisa puasa, bisa ibadah di bulan Ramadan. Semoga kita terus diberikan sehat walafiat dan istiqamah untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan sampai selesai dengan sebaik-baiknya. Allah berkenan menerima ibadah kita dan melipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini saya ingin bicara tentang meneladani 4 golongan. Ini temanya sebetulnya saya ambil dari doa yang biasa kita baca tiap habis salat tarawih. Namanya doa apa? Kamilin, ya. Ada apal nggak kira-kira nih doa kamilin? Hah? Banyak yang hafal apa banyak yang nggak hafal? Nah, berarti sesuai prediksi BMKG kalau banyak yang nggak hafal. Saya sendiri juga kadang-kadang suka lupa, Pak. Nah, di antara bagian doa kamilin itu ada yang jadi favoritnya bapak-bapak. Ada satu part yang jadi favoritnya bapak-bapak. Kalau kita perhatikan, hanya berbunyi wa min hurin inim mutazawwijin, yang artinya mudah-mudahan nanti bisa dapat bidadari surga. Nah, amin. Kalau bapak-bapak kan itu favorit itu, ya. Kalau ibu-ibu bagian favoritnya mungkin ditambahin sendiri aja. Wa min THR-in dilancarin gitu. Ya, cuman nggak ada di situ THR dilancarin. Tapi bukan itu yang pengen saya bahas. Yang ingin saya jadikan pembahasan utama kita adalah dari bagian doa yang paling penting di akhir doa kamilin yang berbunyi ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Mudah-mudahan Kau kumpulkan kami ya Allah nanti di surga bersama 4 golongan. Pertama, minan nabiyyin, golongan para nabi. Kedua, wasiddiqin, golongan siddiqin. Ketiga, wasyuhada, golongan syuhada. Keempat, wassalihin, golongan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah teman terbaik.
Ini diambil dari ayat di surat An-Nisa ayat 69. Saudara-saudara, inilah yang akan kita bahas, 4 golongan ini. Kita ambil teladannya, kita ambil ilmunya. Apa ini menjadi salah satu permohonan penting, doa yang tiap ba'da tarawih kita baca. Pertama, an-nabiyyin, golongan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu sebetulnya cuma beda istilah dan jabatan saja. Sama-sama nabi, cuman kalau rasul itu dia punya jabatan khusus. Kira-kira sama-sama bintang 4, cuman kalau rasul itu dia punya jabatan khusus. Yang kita diwajibkan oleh Allah hafal adalah 25 rasul. Meskipun jumlahnya rasul itu lebih dari itu, tak ulama. Ada ratusan. Nah, jumlahnya nabi jauh lebih banyak lagi. Dalam satu pendapat dikatakan 124.000 jumlahnya para nabinya Allah itu. 124.000, banyak ya. Itu nggak ada satupun orang sunter itu nabi. Dari sekian ratus ribu itu nggak ada satupun yang orang sunter. Ya. Orang Warakas kampung saya juga nggak ada Pak yang jadi nabi. Kalau yang ngaku-ngaku nabi palsu sekarang banyak. Al-Quran itu kalau membahas para nabi itu ditinjau dari 2 sisi untuk dipelajari. Pertama, dijelaskan para nabi itu dari sisi sifat-sifat manusiawinya. Sebagai manusia biasa mereka punya sisi manusiawi. Atau dalam ilmu tauhid disebut dengan al-a'radul basyariyah. Contohnya apa? Contohnya manusia itu makan, para nabi juga makan. Misalnya ada ayat yang berbunyi Al-Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Nabi Isa anaknya Siti Maryam itu sama seperti nabi-nabi sebelumnya, rasul sebelumnya. Maksudnya sama-sama manusia juga. Dia bukan Tuhan atau anak Tuhan. Anak manusia, dia dan ibunya buktinya kalau dia anak manusia kana ya'kulani ta'am. Sama-sama kayak manusia, makan juga gitu. Paling bedanya kalau kita sama Nabi soal makan itu, kalau makannya sama-sama makan. Bedanya kalau para Nabi itu makan sebelum kenyang berhenti. Ya, kalau kita sebelum mules baru berhenti ya. Udah kenyang pun kadang masih terus. Bahkan ya, Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat hadis soal makan, dia kalau makan itu senangnya dilihat orang. Suka makan di emperan rumahnya, di depan rumah. Supaya apa? Supaya orang lihat, oh dia itu makan. Kalau pas makan itu sengaja duduk depan rumah sambil makan. Tapi kalau pas puasa malah nggak pernah cerita-cerita ke orang. Ini Nabi. Kalau kita kan seringnya kebalikan. Kalau makan ngumpet-ngumpet nggak ngajak-ngajak, giliran puasa cerita-cerita ke orang.
Apa buktinya kalau Nabi kalau puasa nggak pernah cerita, justru beliau rahasiakan? Ya buktinya kejadian di mana beliau ganjal perutnya dengan batu. Nggak ketahuan supaya sahabatnya nggak tahu kalau beliau sudah berhari-hari tidak makan. Itu bedanya. Apalagi misalnya dari sisi manusiawi, para nabi menikah, kecuali Nabi Isa dan Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Yang lain menikah, sama seperti manusia menikah. Kita orang dagang, Nabi juga dagang ke pasar. Bahkan soal menikah, para nabi biasanya istrinya lebih banyak dari kita. Nabi Sulaiman itu punya istri, ada dalam satu riwayat bilang 70, ada riwayat lain bilang lebih dari segitu. Tapi ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu cerita Nabi Sulaiman soal istri. Nabi Sulaiman itu pernah bernazar, la atufanna laylata ala sab'ina imra'atin. Saya janji, saya nadar nanti malam saya mau tawaf. Kalimatnya di hadis Bukhari Muslim itu bilangnya tawaf. Tawaf itu artinya apa, Pak? Muter kan ya? Tawaf muter ya? Saya nanti malam mau muterin, maksudnya menggilir 70 istri saya. Hanya beliau bilangnya tawaf, muter, menggilir. Karena kita istrinya cuma satu, jadi kita nggak bisa pakai istilah nanti malam saya mau tawaf, orang istri kita cuma satu, itu lagi. Ta'ti kulluhunna bi ghulamin yuqatilu fi sabilillah. Yang nanti 70 istri itu saya gilir semua, akan melahirkan semuanya anak laki-laki yang kelak akan berjihad di jalan Allah. Kita nggak usah bayangin itu gilirnya 70 istri gimana, nggak usah dibayangin. Itu emang Nabi itu tetap beda biar bagaimanapun. Nah, waktu ngomong begitu, di sebelah beliau ada penasehatnya. Ada yang bilang penasehatnya itu malaikat. Ingetin Nabi Sulaiman yang tidak membaca kata insya Allah. Qul bismillah, wahai Tuhan baginda Nabi Sulaiman, jangan lupa baca insya Allah kalau nazar begitu. Nabi Sulaiman ternyata, nah ini sisi manusiawinya diperlihatkan Allah, tetap lupa, nggak ngomong insya Allah waktu nazar itu. Tapi bedanya Nabi sama kita sama-sama manusia bisa lupa, tetap ada bedanya, Pak. Kalau para nabi lupanya itu nggak pernah disengaja dan jarang. Kalau kita kan lupanya sering, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah lupa waktu sholat zuhur 2 rakaat salam. Ada di hadis Bukhari itu, ya kan? Lupanya Nabi itu nggak disengaja dan itu desain dari Allah supaya nanti jadi hukum. Ini bedanya. Kayak nanti dalam ilmu fikih, gara-gara Nabi Muhammad SAW lupa sholat zuhur cuma 2 rakaat, ketika beliau mau balik ke rumah baru sampai pagar masjid, ada sahabat yang nanya, namanya Dzuliyadain sahabat. Ya Rasul, itu tadi sholatnya lupa baru 2 rakaat atau memang sengaja dikosor, diringkes, ada hukum baru? Nah, akhirnya Nabi tidak mengulangi sholatnya, tapi langsung menambah 2 rakaat plus sujud sahwi. Nanti jadi hukum. Lupanya Nabi itu ada, tetap lupa, tapi itu desain dari Allah. Nabi Sulaiman karena lupa juga mengucapkan insya Allah waktu janji itu, saat beliau malamnya menggilir 70 istrinya,
ternyata, nah ini kalau kita ngomong teori probabilitas, kalau punya istri 70, katakan 50% saja yang hamil, berarti berapa orang? 35. Kalau dari 35 yang hamil, 50%-nya lahir laki-laki, berapa berarti anak laki-lakinya? Kira-kira 17, 18. Itu kan teori probabilitas. Tapi Allah punya cerita lain, Pak. 70 istri digauli semua, yang hamil cuma 1. Berapa persennya? Ya 1. Berapa? Menyampai 2% ya? Dari 1 istri yang hamil itu pun lahirnya perempuan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Lau qala insyaallah kana au qala insyaallah lam yahduts wa kana darkan ala hajatihi." Nabi Sulaiman itu lupa, dia enggak baca insyaallah. Padahal kalau dia baca insyaallah, itu sumpahnya tadi, nadarnya enggak batal. Dan justru nanti kata insyaallah-nya itu yang membuat dia bisa mendapatkan hajat, keinginan dari nadarnya. Kalau dia ngomong insyaallah kata Nabi Muhammad, maka justru nanti 70 istrinya hamil semua, anaknya lagi semua. Gitu maksudnya. Nah ini namanya sisi manusiawi. Ini ada itu di kitab Bukhari Muslim hadis. Ini kalau sudah dengar cerita ini, sampean misalnya ada yang istrinya 1, anaknya 7, jangan sombong. Oh berarti saya lebih hebat dong Pak dari Nabi Sulaiman. Istri 1 doang, tapi anaknya tuh 7 laki semua. Nabi Sulaiman istri 70, anaknya cuma 1 perempuan lagi. Gak gitu juga. Ini kan memang Allah kasih pelajaran manusia. Itu sisi-sisi manusia. Tapi sebagai para nabi, mereka punya sisi lain yang manusia biasa enggak punya. Dalam ilmu tauhid disebut sifat-sifat wajib yang 4. Apa itu? Siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Kita bahas satu saja. Amanah, fatanah. Kecerdasan. Kecerdasan yang Allah berikan kepada para nabi itu kecerdasan nubuwah. Kecerdasan yang langsung dari Allah, gak ada sekolahannya. Bukan kecerdasan yang bersifat konvensional yang bisa dipelajari di bangku sekolah. Ini makanya gak bisa ditiru. Nah itu langsung pemberian Allah. Contoh, Nabi Muhammad SAW didatangi seorang laki-laki yang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya niat mau masuk Islam ya Rasul. Tapi ada syaratnya." Apa syaratnya? "Saya ini doyan main perempuan. Asalkan saya tidak dilarang main perempuan, saya mau masuk Islam. Sholat, puasa, semuanya saya mau, asal satu itu." Kira-kira kalau kita yang ngadepin orang begitu kan ngamuk kita. Lo yang bener aja dong jadi orang. Masa mau masuk Islam tapi masih tetap minta dibolehin main perempuan, kurang ajar lo. Kita marah pasti. Tapi tidak dengan Rasulullah. Nah di sini kelihatan fatanahnya, kecerdasan nubuahnya kelihatan. Nabi sama sekali tidak marah merespon ucapan orang itu. Bahkan Nabi kemudian menyadarkannya itu dengan cara yang menarik. Dia tanya balik orang itu. Bahasa kitanya, "Bang, mohon maaf nih, kira-kira kalau saya tanya begini, kalau
Ibu abang dilecehin orang, abang bagaimana? Oh saya marah ya Rasul. Mungkin saya bunuh itu orang yang lecehin ibu saya. Kalau istri abang yang dilecehin orang bagaimana? Sama, saya juga nggak terima. Saya bunuh orang itu. Kalau anak perempuan abang yang dilecehkan, kalau saudara perempuan abang yang dilecehkan, Nabi sama sekali tidak marah, tapi justru memberikan pertanyaan kepada orang itu yang itu menggugah common sense-nya, akal sehat orang itu untuk berpikir. Kemudian orang itu tanpa paksaan sadar taubat. Ya Rasul, saya sekarang sadar, ternyata perbuatan saya selama ini main perempuan itu kurang ajar. Sesudah Anda tanya yang seperti itu, saya jadi tahu perempuan yang selama ini saya lecehkan itu mungkin ibunya orang, istrinya orang, anak perempuannya orang, adik atau saudara perempuannya orang, yang kalau itu menimpa keluarga saya pasti marah. Mulai sekarang saya taubat ya Rasul, enggak main perempuan lagi. Itu namanya fatwa, cerdas satu dua, enggak ada sekolahannya itu. Ini baru satu golongan ini ya. Kita lanjut golongan kedua, golongan siddiqin. Siddiqin adalah bentuk jamak atau plural dari kata siddiq. Siddiq adalah bentuk mubalaghah dari kata shadiq. Shadiq orang yang jujur, orang yang benar. Siddiq untuk mubalaghah, sangat jujur dan berpegang terus kepada kebenaran. Siddiqin adalah orang-orang siddiq. Mereka itu bukan para nabi, tapi tingkatan imannya sangat tinggi. Pimpinannya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu para siddiq. Zaman dahulu, zaman sahabat, zaman tabi'in, mencari siddiq, orang yang benar seperti sahabat Abu Bakar, banyak berjumlahnya, masih banyak. Tapi zaman sekarang nyari orang yang sampai tingkatan siddiq sangat sulit. Kira-kira tahu tidak alasannya? Tahu nggak kira-kira alasannya zaman sekarang susah nyari siddiq? Kira-kira alasannya apa? Ya karena zaman sahabat, zaman tabi'in orang jujur banyak. Zaman sekarang orang jujur susah temukan. Itu saja alasannya, simpel. Sebetulnya siapapun orang yang beriman punya potensi mendapatkan tingkatan siddiqin, asal seperti sahabat Abu Bakar, sifatnya jujur, berpegang kepada kebenaran. Jujur siddiq itu artinya ucapan, hati, perbuatan itu sinkron. Jangan beda di mulut, lain di hati. Orang sekarang kan insya Allah ini jadi musibah, penyakit. Kita semua umat Islam ini penyakitnya sudah kehilangan sifat siddiq. Ya, kita harus akui sampai di bangsa kita ini ada sarkas. Ya, kita sama-sama tidak menutup mata lah. Sampai ada sarkas yang bilang andai kata malaikat masuk ke pemerintahan, ke sistem pemerintahan yang korup, malaikat bakalan jadi setan juga Pak kalau di Indonesia. Kan gitu ya sarkasnya ya. Guyon ya, tapi ya rada memper juga sih. Ya Allah. Nah, belajar jadi orang jujur itu sebetulnya sudah diberikan caranya oleh Rasulullah. Kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin, bab as-sidq, bab jujur dan benar, ada hadis dari Nabi di sini. Hadisnya bunyinya begini: setiap pagi hari
semua anggota tubuh manusia itu mengingatkan mulutnya. Jadi belajar jujur itu dari mulut. Semua organ tubuh manusia setiap pagi hari mengingatkan mulut, bilang kepada mulut, kafirul lisan ittaqillaha fina fa innama nahnu bika in istaqamta istaqamna wa in wajadta wajadna. Hai mulut yang ngomong semua anggota tubuh kita, mulut, bertakwalah kau kepada Allah, jadilah kau mulut yang takut sama Allah, sebab kami badan ini tergantung kau. Kalau kau lurus kami jadi lurus, tapi kalau kau bengkok kami ikut bengkok. Maknanya kalau mulut ini lurus, perbuatan organ tubuh yang lain ikut lurus, benar. Tapi kalau mulut dari pagi hari sudah bengkok, anggota tubuh kita yang lain akan ikut bengkok perbuatannya. Ini hadis Nabi, kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang sidik atau jujur. Makanya gara-gara hadis itu saya jadi ingat soal puasa. Orang buka puasa, yang satu bukanya pakai buras doang, yang satu buka puasanya pakai rendang. Itu bisa jadi pahalanya gedean yang bukanya pakai rendang nasi padang. Bisa jadi. Kenapa? Karena orang yang buka pakai nasi rendang, waktu dia makan mulutnya baca alhamdulillah, hatinya juga ngomong alhamdulillah, enak nih rendang nasi padang, cocok, sinkron mulut sama hati. Tapi waktu dia buka pakai buras, mungkin mulutnya baca alhamdulillah, tapi bisa jadi hatinya ngedumel, buras lagi, buras lagi, buras lagi, buras lagi. Itu kan namanya nggak sinkron antara mulut sama. Iya, ini sih bukan berarti nggak boleh makan buras terus, bukan. Cuman contoh bahwa itulah asid, mulut sama hati. Ya, ngomong-ngomong soal makan yang enak itu sebetulnya salah satu hikmahnya supaya alhamdulillahnya mulut itu tulus sesuai dengan syukurnya hati. Para ulama mengajarkan kalau memang ada rezekinya, silahkan makan yang enak, beli baju yang bagus, naik kendaraan yang bagus, supaya apa? Alhamdulillahnya mulutmu sama dengan syukurnya hati. Saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang kedua, golongan siddiqin. Saya tadinya rencananya mau 4 golongan, tapi karena udah setengah jam baru 2 golongan. Ya ini saja dulu, mudah-mudahan ini manfaat. Jadi ilmu buat kita, puasa kita lebih bermakna karena tambah ngerti apa sih doa yang kita baca tiap habis tarawih itu, alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin itu. Nah itu kalau pengen kumpul mereka harus ngerti, oh mereka itu orang yang seperti apa, kita belajar meneladaninya seperti apa. Ya mudah-mudahan masih dikasih panjang umur sama Allah sampai Ramadan tahun yang akan datang. Yang 2 golongan lagi insya Allah dah, kalau ada umurnya kita lanjutin tahun depan. Ini saja, moga-moga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah
وحب الله وحب رسول الله وحب من أحبه. اللهم ألف قلوبنا كما ألفت بين قلوب أهل الجنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.